Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak dosen pengampuh kimia dasar, yakni Bapak Dr. Herman SPD MSI, terkait dengan penugasan video struktur atom dari kelompok 3 Farmasi kelas B 2025. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ula Aditya Wisma dengan NIM 25130169093. Di sini saya akan mendubbing suara dari tokoh yang saya pegang bernama Leleng yang akan memaparkan materi terkait dengan pengertian atom. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan perkenalan dari teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Irfa Gina Mufarihana dengan NIM belakang 773. Di sini saya akan mendubbing suara dari yang namanya Lulung yang akan menjelaskan tentang bilangan kuantum. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ataya dengan NIM belakang 068. Di sini saya akan memerankan sebagai tokoh Lolong dan akan memaparkan materi berupa sejarah atom. Perkenalkan, nama saya Rudolf Darren Komas dengan NIM belakang 088. Di sini saya berperan sebagai Liling yang akan menjelaskan materi peran struktur atom dalam bidang farmasi. Baik, izin Bapak, perkenalkan nama saya Feby Salma dengan NIM di belakang itu 053. Di sini saya memerankan sebagai tokoh Lalang menjelaskan konsep struktur atom. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Halo sahabat sains, pernah terpikir nggak sih kenapa obat kecil bisa punya kekuatan yang besar? Rahasianya ada pada sesuatu yang super mungil, yaitu atom. Yuk kita ikuti petualangan seru bersama teman-teman hewan ilmuwan. Atom itu seperti tim super mini di dunia ini. Atom tersusun dari 3 jagoan, yaitu proton yang positif, neutron yang netral, dan elektron yang negatif. Dulu, para ilmuwan kira atom itu nggak bisa dibagi lagi, tapi ternyata surprise, di dalamnya ada partikel-partikel kecil yang kerjasama membentuk semua benda di dunia. Bayangin aja deh, kalau mereka bersatu, boom, jadilah segalanya. Dari udara yang kita hirup, sampai obat yang menyembuhkan kita. Keren banget kan? Zaman dulu banget, sekitar 2400 tahun yang lalu, ada orang Yunani bernama Demokritos. Ia bilang kalau benda dibelah terus-menerus, akhirnya kita bakal sampai pada bagian terkecil yang gak bisa dibelah lagi. Ia menamainya atomos, artinya tidak bisa dipotong. Nah, dari situlah muncul nama atom. Lalu, lompat ke tahun 1803. Seorang ilmuwan bernama John Dalton bilang, atom itu seperti bola kecil yang padat dan gak bisa dibagi lagi. Beberapa tahun kemudian, datang Joseph John Thomson. Ia menemukan elektron dan bilang atom itu kayak roti kismis. Ada muatan positif kayak adonan dan elektron kecil tersebar di dalamnya kayak kismis manis. Ternyata belum selesai. Ernest Rutherford menemukan bahwa atom punya inti kecil di tengah yang bermuatan positif dan elektron berputar di sekitarnya seperti planet mengelilingi matahari. Setelah itu, Niels Bohr bilang, tunggu dulu, elektron itu nggak mutar sembarangan. Ia menjelaskan kalau elektron punya lintasan tertentu, kayak tangga energi. Kalau naik atau turun tangga, mereka menyerap atau melepaskan energi. Dan terakhir, para ilmuwan super keren seperti Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg menemukan hal yang lebih ajaib lagi. Ternyata elektron itu nggak punya jalur pasti, tapi berada di daerah kemungkinan yang disebut orbital. Kayak awan kecil tempat elektron nongkrong di sekitar inti. Jadi dari bola kecil sederhana sampai model kuantum super canggih.
Manusia terus belajar mengenal si mungil luar biasa ini, atom. Walau kecil banget, atom adalah dasar dari semua hal di dunia ini. Dari air, udara, sampai obat yang bisa bikin kita sembuh. Keren banget kan teman-teman? Yuk terus belajar dan jadi penjelajah sains sejati. Atom itu kecil banget loh, bahkan lebih kecil dari debu. Tapi walau mungil, atom punya susunan yang super keren loh. Di tengah-tengah atom ada bagian penting banget yang disebut inti atom. Inti ini berisi proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Nah, hampir semua berat atom ada di bagian ini. Terus, di luar intinya ada elektron yang bermuatan negatif. Mereka nggak muter sembarangan, tetapi menempati jalur energi yang disebut kulit atom. Kulit pertama cuma bisa diisi 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan seterusnya. Kayak rumah kecil tempat mereka tinggal. Tapi sekarang ilmuwan bilang elektron itu nggak punya jalur pasti loh. Mereka ada di daerah kemungkinan yang disebut orbital. Kayak awan kecil tempat elektron nongkrong bareng teman-temannya. Nah, susunan para elektron ini menentukan gimana atom bisa berteman dengan atom lain buat bikin molekul. Bayangin ya, di dalam atom itu ada rumah super besar. Nah, di rumah itu tinggal banyak elektron. Si bola kecil yang suka muter-muter. Setiap elektron punya alamat lengkap biar nggak nyasar. Namanya bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Simbolnya N. Ini kayak lantai rumah tempat elektron tinggal. Kalau N1, dia tinggal di lantai 1. Kalau N sama dengan 2, dia naik ke lantai 2. Kalau N sama dengan 4, wah udah di lantai tinggi banget. Semakin besar N, makin jauh dari pusat rumah atom. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Simbolnya itu L. Ini kayak bentuk kamar si elektron. Ada kamar yang bulat disimbolkan dengan S kayak bola. Ada angka 8 yang disimbolkan dengan P kayak kacamata lucu. Lebih ribet lagi, D dan F kayak kamar penuh main berantakan. Jadi, kalau L sama dengan 1, si elektron lagi main di kamar P yang bentuknya kayak angka 8. Lalu, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Biasanya simbolnya M. Nah, ini nih kayak posisi kamarnya. Di lantai dan bentuk kamar tadi ada beberapa kamar. Ada kamar kiri, tengah, dan kanan. Kalau L sama dengan 1 disimbolkan P, ada 3 kamar, yaitu M sama dengan -1 itu kamar kiri, M sama dengan 0 itu kamar tengah, dan M sama dengan +1 itu kamar kanan. Jadi si elektron bisa milih mau tidur di kamar yang mana. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Simbolnya itu S. Ini bagian paling lucu, arah tidur elektron. Dia bisa tidur miring ke kanan, simbolnya positif setengah, atau miring ke kiri, simbolnya negatif setengah. Coba bayangin 2 elektron sekamar, satunya tidur miring kanan, satunya tidur miring kiri, biar nggak tabrakan. Jadi setiap elektron punya rumah sendiri. Wah, kalian tahu nggak kalau obat yang kita minum waktu sakit itu ternyata terbuat dari sesuatu yang super kecil banget. Yap, namanya atom. Atom-atom itu kayak bahan dasar dari semua benda, termasuk obat-obatan. Nah, para ilmuwan farmasi bekerja di laboratorium untuk menyusun atom-atom ini dengan sangat hati-hati. Mereka menggabungkan atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen buat membentuk molekul obat-obat yang bisa membantu tubuh kita melawan penyakit. Kalau susunannya salah, obat nggak akan bekerja dengan baik. Tapi kalau atom-atom yang tersusun sempurna, tada! Obat bisa bikin kita sembuh, hilang demam, atau batuk reda. Jadi teman-teman, walau kecil banget, atom itu pahlawan sejati di dunia farmasi. Tanpa mereka, gak akan ada obat yang menyelamatkan kita dari sakit. Keren banget kan? Yuk kita tepuk tangan buat si kecil luar biasa, atom. Hebat ya teman-teman, dari atom kecil bisa lahir obat yang menolong banyak orang. Sampai jumpa lagi kita di petualangan sains berikutnya. Bye-bye.